Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam yang alhamdulillah telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan serta kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini dapat hadir bersilaturahim dalam kegiatan kajian Aisyah binti Abu Bakar yang insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah pertemuan ini Allah limpahkan banyak kebaikan untuk kita. Amin ya Salawat Rabbal. serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'ut, tabi'in, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Guru kita tercinta yang pada kesempatan kali ini sudah hadir tengah-tengah kita. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam. Guru. Ya, Maulida. Ya, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah senang nih Lida bisa di tengah kesibukannya jadi MC. Itu yang saya syukuri. Lida Alhamdulillah. walaupun sibuk, tapi kalau diminta jadi Insya Allah. MC selalu bersedia. Alhamdulillah. Masya Allah, kesibukannya tidak lebih sibuk dari ibu guru kita ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Guru, Bu Dokter Ya, Sinta yang Lida. telah berkenan meluangkan waktu Bentar ya, untuk membersama kita di ngaji dalam bentar, majelis ilmu pagi ini. ngaji bentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, Amin keberkahan ya Allah. usia, kekuatan ibadah, serta membalas seluruh ilmu yang telah Ibu Amin Guru ya Allah. sampaikan ya insya Allah jadi tidak lupa kami juga sapa kepada seluruh peserta, eh, apa member ya, eh, anggota dari Gas juga ya. Kajian Aisyah ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga langkah dan waktu yang diluangkan menjadi catatan amal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan dulu ya ibu-ibu semuanya, petugas yang akan membersamai jalannya acara ini. Narasumber ibu guru kita sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian nanti akan ada pembacaan kalam robani dari Mbak Leni Hamdi yang juga sudah hadir juga, alhamdulillah. Nanti ada notulensi dari Mbak Fitri ya. Dan saya sendiri Lida Maulida yang insya Allah akan bertugas sebagai pembawa acara pada kesempatan ini. Adapun tema kita kajian pada hari ini, Masya Allah, ini adalah Tahun Baru Islam ya. Tahun Baru Islam menuju pribadi muslimah yang utuh. Sebuah tema yang sangat relevan untuk kita renungkan bersama di dalam momentum pergantian tahun Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat melakukan muhasabah, memperbaiki diri dan terus bertumbuh menjadi muslimah yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa kuat dalam iman, mulia dalam akhlak serta bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali seluruh kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi majelis ilmu kita sampai akhir acara nanti ya. Amin. Berikutnya adalah memasuki acara berikutnya pembacaan kalam robani kepada Mbak Leni Hamdi. Kami persilakan Mbak. Insya Allah akan dibacakan adalah Quran Surat Al-Baqarah ya, ayat 218, Al-Hasyr ayat 18, dan Ar-Ra'd ayat 11. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innalladzina amanu walladzina hajaru jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
lahu mu'aq lahu mu'aqibatum min bayni yadayhi wa khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min baginya manusia ada malaikat-malaikat yang memintainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya, yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa la tanzur Tanzur. wal tanzur nafsan ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhir. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Mbak Leni Hamdi atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga setiap ayat Allah yang telah kita dengarkan menjadi cahaya, menjadi petunjuk, menjadi pengingat bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan. Jazakallah khair ya Mbak ya. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada acara inti ya begitu, yang telah kita nantikan bersama. Yaitu penyampaian materi kajian dengan tema Tahun Baru Islam menuju Pribadi Muslimah yang Utuh yang tentu akan disampaikan oleh Ibu Guru kita tercinta, Bu Dr. Sita Rasmi Sukanto. Kepadanya disilahkan. Fadhal, Ibu. Jazakillah khair, Lida. Finda jangan lupa direkam juga ya. Untuk nanti Om Kusmi mengupload ya kesempatan berikut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumidin amma ba'du. Ummahatil Karimah, di sini yang nampak di layar ada Urfi, ada Ari, ada Vinda, Ulfa, Lida, Lia, Leni, ya, Ita, dan beberapa yang memang izin untuk off cam karena lagi di dokter gigi, Ina ya. Ada yang sedang mengambil rapot, ada yang anaknya pentas, ya. Seperti itu dimaklumi, alhamdulillah. Chris juga muncul, ya, alhamdulillah. Fitri masih di jalanan, nanti begitu ini muncul on cam ya Fit. Kemudian Bara yang sedang, dia ketua yayasan, ada rapat yayasan. Alhamdulillah ala kulihal Dokter Cut belum nampak ya. Semua nih orang-orang sibuk yang mudah-mudahan enggak pura-pura enggak sok sibuk ya, tapi sibuk beneran insya Allah, dan semuanya sibuk di jalan Allah, tetapi masih berusaha untuk menyempatkan diri untuk mencas ya ulang, merefresh kembali keimanan. Mudah-mudahan itu sebagai upaya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang istiqomah. Moga-moga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah walaupun di absen katanya 27 ya, ini baru 23 nih, baru diomongin muncul ini Bu Dokter ini ya. Dokter ternyata temennya manggilnya Dokter Icut. Ya, saya manggilnya Yulia. Alhamdulillah semuanya wajah-wajah ceria. Selamat tahun baru 1448 Hijriah. Insya Allah hari Selasa besok ya.
Artinya mudah-mudahan kegembiraan kita menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Pertama adalah Alhamdulillah Allah masih memberikan kita usia. Tadi Maulida ya menyampaikan tadi Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, keistiqomahan sampai saat ini. Alhamdulillah. Ba'da tahmid wa salawat. Ya, saya senang sekali murid-murid saya ini semua adalah wanita-wanita produktif, insya Allah ya. Saya juga senang lihat kalau Lida, saya lihat di ininya status WA-nya atau lihat di profilnya, oh dia lagi ada kajian untuk anak-anak muda, materi-materi motivasi. Tuh belakang kamu juga sama kayak Bu Guru ya Lida ya, buku-buku ya. Kesannya kesannya kayak kayak pinter ya. Nah, kemudian alhamdulillah juga di sini banyak ada yang nguping ya. Sebentar ya coba saya lihat. Jangan nguping ya. Ada yang celetuk aja. Oke, kemudian ada yang dokter, entrepreneur banyak banget di sini wanita-wanita wirausaha. Ya, wanita-wanita pengusaha, guru, ketua yayasan, kemudian ya membawa jadi kepala sekolah dan seterusnya. Semua wanita-wanita produktif dan itu semua adalah apa? Upaya kita upaya kita untuk bersyukur dan bertaubat sekaligus. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Al-Hajj ayat 77. Hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan ya. Saya ingat banget ajaran guru saya almarhum Ustadz Hilmi, dunia ini terlalu banyak konsumen kebajikan. Di muka bumi ini terlalu banyak konsumen kebajikan. Jadi siapnya mengkonsumsi dan kita kadang kekurangan produsen kebajikan. Jadi jangan sampai kalau kita hanya menjadi konsumen dari kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, maka bumi ini atau dunia ini akan defisit kebajikan. Jadi mudah-mudahan kita semua tetap berkarya, tetap bekerja, tetap berusaha dalam rangka mensyukuri dan sekaligus dalam rangka istighfar dan taubat kita kepada Allah. Karena masih terlalu banyak yang belum kita kerjakan. Ibu-ibu rahimakumullah saya cintai karena Allah. Saya share ya materinya. Sekarang tanggal berapa? 13. Udah nampak ya? Kelihatan Bu. Ya, oke. Jadi tahun baru Islam 1448 Hijriah. Sebenarnya bukan hari raya ini. Hari raya dalam Islam itu hanya Idul Fitri, Idul Adha. Memang dalam penanggalan Indonesia ini masuk penanggalan merah gitu. Tapi tidak semua penanggalan merah itu masuk dalam hari-hari selebrasi dalam Islam ya. Karena hari-hari yang hari raya itu hanya Idul Fitri, Idul Adha. Dan kalaupun kita kemudian menjadikan sebagai sebuah momentum ya, adalah lebih sebagai momentum untuk muhasabah, bukan untuk selebrasi. Ya, karena masih begitu banyak ya katakanlah hal-hal yang perlu kita prihatinkan di dunia ini, baik dalam skala global maupun skala nasional. Tetapi alih-alih kita terus istilahnya eh, pesimis, ya bahkan cenderung sinis, cenderung kemudian lebih ke arah kontraproduktif. Kenapa kita nggak berusaha sekecil apapun itu untuk memberikan satu kebaikan di muka bumi ini, ya? Oke, menuju pribadi muslimah yang utuh. Ini jadi pertanyaannya. Karena apa? Kalau muslimah yang utuh itu kita menyebutnya insan mutakamilah kalau perempuan ya. Insan mutakamil atau insan mutakamilah. Kalau insan kamil itu manusia sempurna memang hanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan takdirullah ya, qadarullah, izin Allah beliau menjadi manusia yang sudah diangkat
semua kelemahan-kelemahan kekurangannya ketika hatinya dibersihkan itu. Jadi pribadi muslimah yang utuh atau insan mutakamilah. Kalau narasi tentang perempuan yang secara fisik harus baik, sehat, kuat atau ulama dari Mesir menyebutnya Qawiljism gitu ya. Kemudian intelektualitas yang berkembang secara fikrah, pemikiran, intelektualitas, musaqafah fikri, atau kemudian dari segi akhlaknya, dari segi hati. Itu suatu bahasan yang sering dibahas dan itu sebenarnya basic gitu, mendasar gitu. Mendasar, tetapi bukan berarti kemudian menjadikan dia sebagai insan mutakamilah. Nanti kita mencoba merujuk ke dalam Quran ya, surat Al-Ahqaf ayat 15. Oke, saya lanjutkan. Muhasabah awal tahun baru 1448 Hijriah. Muhasabah kita tahu introspeksi ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia mencoba untuk mengenali dirinya sendiri, kelemahannya, kelebihannya, menyadari kesalahan apa yang harus dia perbaiki, mensyukuri kelebihan yang sudah dia miliki dan hal-hal baik yang sudah dia lakukan gitu. Jadi harus berimbang. Kita bukan hanya mencoba untuk mengenali kekurangan kelemahan diri kita saja kalau buat yang solihah gitu ya. Tapi mensyukuri kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Tapi buat orang yang mungkin over pede, confident dan dia katakanlah kurang pendekatan spiritual, seringkali mereka hanya mengenal kelebihan-kelebihannya saja. Jadi overconfident, kemudian merasa ya bahkan orang sekarang menyebutnya NPD dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya muhasabah itu berimbang antara upaya bercermin, mengoreksi diri, juga mensyukuri kebaikan-kebaikan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Bahkan juga memaafkan diri sendiri. Kadang-kadang kita tanda kutip suka keras terhadap diri kita sendiri, ya. Tidak memaafkan diri kita ketika kita merasa melakukan kesalahan, mungkin dalam hal ya mendidik anak atau apa. Bukan berarti kita tidak memperbaiki diri, tetapi ya istilahnya jangan terlalu keras pada diri sendiri. Karena kita tahu kan di Quran Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Allah nggak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kadang-kadang kalau kita merasa ada orang yang mungkin depresi atau ada orang yang stres, itu sebenarnya karena dia membebani dirinya lebih dari kemampuannya. Makanya harus ingat, don't push yourself too hard gitu. Jangan dorong diri kita sampai ke limit batas kita yang kita kemudian jebol batasnya itu, gitu ya. Oke. 4 aspek muhasabah sekilas ya ini selalu setiap tahun. Makanya setiap tahun kita tuh muhasabah. Tapi kadang-kadang setelah akhir tahun 1447 kita kemudian mencoba merenung apakah benar tahun 1447 ini sebagaimana yang dulu resolusi kita canangkan di awal 1447 Hijriah, di akhir 1446 gitu. Benar nggak ya target-target kita selama 1447 itu kita menjadi to be a better person, to be a better Muslim itu benar tercapai nggak gitu. Resolusinya saya pengen jadi orang yang lebih sabar. Nah harus jawab dengan jujur, benar nggak sih kita selama 1447 ini lebih sabar gitu ya. Kita menjadi orang yang tidak malas gitu. Karena penyakit yang enak itu adalah malas gitu. Sebenarnya penyakit, tapi dianggap enak gitu. Apa? Ya itu tadi rebahan, berbaring, selonjoran, doing nothing ya. Nah seterusnya, seterusnya. Bukan berarti nggak boleh rehat gitu, tapi jangan terlalu banyak juga waktu yang kemudian kita tidak bisa memanfaatkannya secara optimal karena life is short. Hidup ini terbatas, ya hidup ini singkat, limited times, bukannya unlimited gitu ya. Nggak ada istilahnya perpanjangan waktu gitu. Kalau main bola ada 2 kali 45 menit tambahan 2 kali 15 menit kalau nggak salah ya. Intinya ada perpanjangan waktu kalau dianggap seri. Terus emang kita seri antara dosa dan pahala. Oh, karena seri dosa dan pahalanya berarti ada perpanjangan waktu umur gitu. Gak ada. Ya, muhasabah dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi. Insya Allah, ummahat solihat di sini semua yang ada di forum Aisyah, murid-murid saya solihat yang saya cintai karena Allah
Saya yakin nggak ada yang makan hal yang syubhat gitu ya, karena ya tempaan sekian lama dalam pendidikan Islam, dalam tarbiyah Islamiyah dan seterusnya membuat Anda semua sudah benar-benar insya Allah ya punya kemampuan memfilter makanan dan minuman yang dikonsumsi dan juga kehalalan cara perolehannya insya Allah saya percaya pada ibu-ibu semua. Cuma kadang-kadang yang nggak disadari ya ketika lifestyle kita kemudian mengubah gaya hidup kita tidak lagi sederhana karena pernah sahabat pulang dan berpapasan dengan Umar bin Khattab ya sahabat itu saya lupa namanya. Dari mana engkau? Dari pasar ya Amirul Mukminin. Aku apa yang kamu beli itu? Daging. Pernyataannya Umar itu cuma sederhana gitu. Apakah setiap yang engkau inginkan itu harus kamu turuti gitu. Itu aja pernyataannya. Mungkin kan, wah masa orang nggak boleh makan daging sih? Maka sih seorang nggak boleh beli daging sih gitu. Tapi harus dilihat kalimatnya. Apakah semua yang kamu inginkan harus segera kamu turuti? Artinya peringatan dari Umar itu peringatan buat kita semua gitu. Jangan jadi orang yang impulsif gitu. Jangan jadi orang yang ya istilahnya karena ada jadi orang yang setiap kali pengen sesuatu segera harus dituruti gitu. Belajar menunda dan saum mengajarkan kita tentang arti menunda termasuk menunda untuk satu kebahagiaan yang abadi gitu. Jadi kalau di barat itu ada orang pakai kaos tulisannya ya intinya kenapa kita minum alkohol gitu ya karena di surga tidak ada alkohol. Dia bilang gitu. Ya pede banget dia masuk surga gitu ya dan dia tidak tahu apa yang terjadi di sana di surga nanti. Istilahnya ada khamr yang tidak memabukkan selain susu dan minuman dari telaga Kausar. Jadi artinya orang Islam kenapa dia tidak meminum khamar di dunia? Karena nanti ada minuman yang tidak memabukkan di surga kayak gitu ya. Jadi apa saja lah kalau ada orang menahan diri tentang seks tanda kutip. Ya kan nanti di surga dia akan mendapatkan bidadari dan seterusnya. Muhasabah tentang sikap dan perbuatan kita. Coba renungin deh setahun ini dalam 12 di breakdown. Masalahnya tanda-tanda akhir zaman dalam hadis riwayat Tirmizi adalah ketika waktu terasa sangat singkat gitu. Waktu tuh seperti terbang gitu ya. Time flies gitu. Waktu tuh terbang. Setahun itu kayak sebentar banget. Waktu setahun tuh kayak sebulan, sebulan tuh kayak sepekan, sepekan tuh kayak sehari, sehari tuh kayak sedetik gitu. Itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kata Nabi juga selain waktu terasa begitu singkat, kata Nabi yang kedua adalah pasar yang berdekatan. Artinya orientasi dunia, kesibukan dunia yang benar-benar menguras seluruh alokasi waktu, umur dan dana kita ya untuk tadi hal-hal yang berkaitan dengan pasar. Ya entah pasar berdekatan karena bisa online sekarang dan seterusnya atau memang pasar yang berdekat-dekatan secara fisik. Kemudian banyaknya berita-berita bohong dan seterusnya itu masuk juga dan moralitas yang menurun ya, standar moral yang menurun, dekadensi moral. Nah, kemudian muhasabah masuk tadi ya kita pernah nyakitin orang atau enggak gitu. Ada perbuatan kita yang orang lain enggak berkenan seperti itu. Muhasabahnya caranya kita adalah mengoreksi tanda kutip ya, menghukum diri kita lebih dulu. Kalau Abu Tolha ya sahabat-sahabat Nabi kan Masya Allah ekstrim gitu. Begitu dia lalai sholat berjamaah dia gara-gara inspeksi kebun kormanya dihibahkan gitu menjadi ya salah satu perluasan masjid Nabawi dan seterusnya. Kadang-kadang cucu saya tuh suka share-share video bagus yang dia dapat kirim ke saya. Salah satunya ada yang gini, kamu bisa jalan 5 kilometer, tapi nggak bisa jalan 50 meter aja ke masjid gitu. Lalu saya bilang ke cucu saya perempuan, kasih ke papa gitu ya. Semuanya buat introspeksi. Jadi bagaimana kita mencoba mengoreksi diri kita sendiri, ya katakanlah menegur diri kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita marah gitu kepada anak, gimana sih? Hafalannya muter-muter di situ aja gitu. Kok nggak nambah-nambah sih hafalannya? Terus habis itu ngaca ya, tolong please ngaca.
Lalu Anda ibunya, kayak gitu. Lalu Anda uminya, apakah hafalan Anda bertambah, kayak gitu ya. Yang kemudian berikutnya adalah muhasabah tentang keserius. Kita serius nggak sih manfaatin umur ini? Umur ini bukan satu hal yang cuma-cuma loh Allah berikan buat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah kami ciptakan manusia dan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku semata. Itu istilahnya tujuan penciptaan manusia gitu. Dan bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah. Ya, makanya serius nggak sih kita bahwa setiap umur kita habiskan untuk ibadah, harta yang kita miliki, ya waktu yang kita miliki dan kesempatan yang tersisa seperti itu. Oke, lanjut. Surat Yasin. Kalau sekarang kadang-kadang kita terlalu banyak excuse ya, excuse, alasan, alasan, alasan. Saya sibuk, terlalu banyak agenda, terlalu banyak benturan acara. Jadi untuk kajian yang sebulan sekali dari 30 bulan kali 24 720 jam yang kita miliki dalam sebulan, meluangkan waktu 1,5 jam susah banget menghibahkan waktu untuk tolabul ilm yang di situ ada nilai rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nama kita akan disebut-sebut di penduduk langit kan, kata ada disebutkan situ kan dalam hadis Rasulullah. Kemudian juga akan terhindar dari musibah. Tapi susah banget jadi kita tuh lemahnya di idaratul awqat. Idaratul awqat, manajemen waktu gitu loh. Dan nanti di akhirat no more excuse. Kalau sekarang untuk tahajud, iya kecapean gitu. Capek ngapain sih? Capek ngejar dunia gitu ya. Padahal dunia semakin dikejar, semakin cepat berlari dia. Nanti di akhirat nggak akan bisa kita ikan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Rabb semesta alam. Terus nanti mulut kita dikunci. Kan yang terlalu banyak ngasih alasan tuh mulut gitu. Dan kita tahu kalau lagi perang atau apa, ya ketika Ka'ab bin Malik dihukum, itu orang-orang munafik semua bikin alasan-alasan yang panjang lebar kepada Rasulullah ya kenapa mereka tidak bisa ikut perang dan seterusnya dan seterusnya. Rasul diam saja, Rasul mendengarkan, Rasul membiarkan. Tetapi pada orang yang dianggap potensial dan orang yang berharga ya seperti Ka'ab bin Malik, kenapa Rasulullah malah hukum? Karena Rasul berharap banyak pada beliau gitu. Jadi artinya padahal Ka'ab juga nggak pakai excuse, nggak pakai alasan gitu. Dia berlama-lama itu menyiapkan perbekalan dan seterusnya dan seterusnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Nanti tangan yang akan berkata pada kami, kaki yang akan berikan kesaksian tentang apa yang dahulu mereka kerjakan gitu. Jadi artinya kaki dan tangan dan semua anggota tubuh ya yang akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan pernah orang Arab Badu itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa yang akan menghisap kami nanti pada yaumil akhir? Rasulullah menjawab, Allah. Tersenyum cerahlah orang Arab Baduy tadi. Orang yang inosen, yang lugu, yang fitrah. Alhamdulillah Allah yang akan menghisap langsung tanpa aparat-aparat para malaikat seperti itu. Kenapa? Karena kesanku tentang Allah selama ini baik sekali. Allah tuh baik sekali. Pasti Allah akan memberikan banyak permakluman kepadaku. Itu sangka baiknya orang Arab Baduy yang Rasulullah pun tersenyum saja. Ya, tapi tadi pada saat yaumil akhir tadi mulut kita tuh dikunci, tangan dan kaki akan bicara gitu. Tangan akan bicara. Saya biasa menerima uang yang haram, barang yang haram. Kaki saya melangkah ke tempat-tempat maksiat dan seterusnya. Tadi ayat yang dibacakan Leni, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, ingatlah Allah.
Bersyukurlah pada Allah gitu ya. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan bekal apa untuk hari esok, apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat, tabungan akhiratnya ada enggak gitu ya. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Teliti ya, khabirum bima ta'malun. 4 bekal yang harus dipersiapkan setiap muslim untuk menghadapi kematian kan. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi kalau beramal satu-satu, dia selalu mikirin dampaknya nanti di akhirat. Dampaknya apa nih untuk saya di akhirat? Setiap hal yang dia lakukan seperti itu. Nobody knows. Kita nggak ada nomor urut dalam kematian. Nggak ada yang bisa ngasih tahu kita saldo umur kita tinggal berapa. Ya, ada voucher nggak untuk ini tambahan usia nggak ada gitu. Karena itu kita benar-benar harus prepare ya anytime gitu. Kapanpun Allah bisa memanggil kita dalam sekejap melalui malaikat maut. Makanya setiap hari kita bangun tidur dan ngelihat di seluruh penjuru ruangan kita nggak ada malaikat maut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena kalau kita akan menjadi bagian dari alam gaib, kita memang bisa melihat malaikat maut. Itu tandanya kita memang mau dicabut nyawanya. Jadi jangan dianggap take it for granted kita bangun tidur dan nggak lihat malaikat maut gitu ada di pojok kamar kita atau apa. Karena orang yang mau meninggal memang bisa melihat ya. Oke. Pertama tauhid yang murni. Coba diluruskan tauhidnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ilmui tauhid itu. Apa sih yang membuat orang kemudian masuk Islam? 2 hal. Konsep ketuhanannya, ya monotheism, dan kedua Rasulullah, pribadi Rasulullah. Jadi bukan karena di Islam orang diajarkan berbuat baik, charity. Mereka juga punya ajaran tentang charity. Ya malah perpuluhan lagi, bukan cuma 2,5%. Kalau Kristen 10%, Yahudi 20% gitu. Orang Islam 2,5%. Sampai kadang-kadang buat bercandaan. Kalau lihat dari potongannya sih pengennya jadi orang Islam nih. Potongannya dikit 2,5% kata orang Kristen. Ya. Jadi yang membuat daya tarik mereka adalah monotheism. Tauhid itu. Itu adalah yang benar-benar sesuai dengan fitrah dan akal manusia. Gitu. Jadi tauhid itu bekal terbesar yang akan menyelamatkan seorang hamba ketika berjumpa dengan Allah. Makanya barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, itu bukan semata-mata dia mampu menggerakkan lidahnya. Karena ada orang yang sudah tidak lagi bisa menggerakkan bibirnya, tapi dia orang yang menjalankan la ilaha illallah. Jadi waktu Said Kutub mau dihukum gantung, algojonya lulusan Al-Azhar, ya Said Kutub katanya, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka dalam detik-detik menjelang meninggalnya dia bisa berdakwah dengan sangat akurat dan tajam. Jangan engkau mengajari aku tentang tauhid, karena aku hidup untuk tauhid dan aku mati karena tauhid. Udah digantung dia. Iya dia mati karena la ilaha illallah gitu. Jadi istilah jangan ajari aku tentang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bukan karena ngucapin la ilaha illallah, tapi seluruh hidupnya itu adalah manifestasi dari la ilaha illallah ya. Dan bahkan ketika Rasulullah berusaha nangis-nangis minta syafaat untuk seluruh umatnya, akhirnya Allah mengabulkan, oke, kamu boleh memberikan syafaat untuk semua umatmu asalkan dia tidak syirik. Itu aja ya. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka. Ya. Ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah nggak akan mengampuni dosa syirik dan Dia Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui, meyakini gitu ya, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka ia masuk surga. Itu dalam pengertian belum tentu orang itu bisa melafazkan la ilaha illallah, tapi seluruh hidupnya itu dia yakin banget dengan la ilaha illallah itu. Jadi Masya Allah betapa kita nggak tahu ada orang yang mungkin kelihatannya ya bukan orang yang soleh, yang rajin ke masjid atau apa, tapi dia punya keyakinan akan tauhid ya.
maka at the end dia akan masuk surga gitu ya. Jadi bagaimana menjaga kemurnian tauhid kita bahwa yang ya segala sesuatu itu benar-benar la haula wala quwata illa billah. Kemudian bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi jangan takut pada orang lebih dari takutnya kepada Allah kayak gitu ya. Di surat Al-Baqarah 165 wa minan nasi maaf, maaf. Wa minan nasi may yatukhzi min dunil wa minan nasi may wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuhum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Al-Baqarah 165. Di antara manusia ada orang-orang yang mencintai ya hal-hal lain ya Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi sama gitu ya. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktarabtumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fisabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Itu tentang prioritas cinta dalam surat Al-Baqarah ayat 24 dalam surat At-Taubah ayat 24. Bahwa semua itu harus dibawa Allah dan Rasul, orang tua, pasangan hidup dan seterusnya. Jadi jangan yang istilahnya sok-sok mengenal istilah bucin-bucin gitu, nggak suka banget. Ya artinya cinta kita kepada Allah itulah harus yang di atas segala-galanya. Ya. Jadi kita coba mempersiapkan kematian itu dengan memperbaiki tauhid kita. Jangan sampai ada yang percaya hari baik, bulan baik, atau nauzubillah pergi ke orang pinter dalam pengertian dukun. Memperbanyak taubat kita, memperbanyak amal soleh dan selalu bersangka baik pada Allah. Jadi jangan terlena oleh hidupan dunia ini yang sementara gitu. Ini cuma persinggahan sementara. Jadi kita harus berpikir mulai latihannya itu bukan selalu menabung untuk dunia gitu. Kenapa? Karena semuanya juga hanya akan jadi waris gitu. Bagaimana menabung untuk akhirat gitu ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Ali Imran 185. Cuma kesenangan yang bisa menipu dan mendistract kita ya. Kedua, taubat yang tulus. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah segera kembali kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. An-Nur ayat 31. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, kembali kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Kullu ibni Adam khata'an wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Pasti banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Ya, coba ketika kita mengeluh gitu ya, kemudian menjadi tidak yakin dengan kasih sayang Allah, pertolongan Allah, kok hidup susah banget ya. Dan seterusnya itu aja harus istighfar kita ya. Jangan menunggu tua untuk bertaubat karena kita nggak tahu ajal itu kapan pun bisa datang. Amal soleh yang ikhlas, ya, banyakin amal soleh. Ya, nah kadang-kadang gini, bisa jadi kita nggak jadi orang yang benar-benar gampang ikhlas, mukhlisin. Itu para nabi, orang ulama, orang-orang soleh memang adalah orang yang mudah untuk ikhlas. Kalau udah memberi lupa, lupa udah pernah memberi orang itu, nggak pernah ngungkit-ngungkit, lupa aja pernah bantuin orang seperti itu, ikhlas gitu. Karena apa? Ya semuanya udah dikembalikan ke Allah. Tapi ada orang yang kadang-kadang ngasih nggak ikhlas gitu, ya. Kadang-kadang kalau naik mobil, misalnya mau ngasih Pak Oga atau tukang parkir, ada aja yang berkomentar, tukang parkir kaya loh, Pak Oga tuh kaya loh. Gak usah mikir ngitung-ngitung harta orang, kasih aja kalau lagi ikhlas, kalau lagi nggak ikhlas nggak ngasih. Seandainya nih kita ngasih saudara kita, minta melulu nih dia, padahal buat bantu biaya sekolahnya dia, ponakan atau beli beras. Kita kadang-kadang masih suka menggerundel gitu, ngasih nggak sepenuhnya ikhlas, tapi kan uangnya dipakai. Uangnya benar-benar buat sekolahnya dia, uang anak itu. Kemudian uangnya beli beras, benar-benar dimakan dan ini artinya membawa kebaikan dan Allah melihat itu. Makanya kita kemudian menjadi orang yang mukhlasun. Orang yang dijadikan ikhlas oleh Allah. Kalau mukhlisin by herself, by himself gitu loh. Ikhlas. Tapi mukhlasun orang yang dijadikan Allah untuk ikhlas karena dampak dari kebaikan yang dihasilkan walaupun mula-mula dia nggak ikhlas ya.
Segitunya tuh ajaran Islam rahmatan lil alamin. Selalu baik kepada kita. Ya, perbanyaklah sholat, sedekah, tilawah Quran, berdakwah, terus aja berbakti kepada orang tua dan semua amal yang bisa membuat kita being closer to Allah gitu. Jadi kita ganti apa ya di dalam otak kita itu jangan kalau kita mengerjakan ini supaya jauh dari neraka semata-mata itu ya. Tetapi bahwa semua yang kita lakukan itu adalah agar kita taqarrub ilallah, agar kita lebih dekat dengan Allah, agar kita being closer to Allah. Keempat, husnuzon kepada Allah. Bekal terakhir ya berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah kenapa begini banget ya nasib saya misalnya kayak gitu ya. Makanya di Quran tadi yang dibacakan Leni juga surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya diubah dulu diri kita, ubah dulu jiwa kita, ubah dulu karakter kita, baru Allah akan merubah nasib kita gitu. Ya. Jadi kitanya dulu yang harus introspeksi. Kenapa gitu kehidupan ini seperti ini gitu. Kenapa kita merasa nggak mudah hidupnya? Introspeksi. Something wrong with us, something wrong with me kayak gitu ya. Jadi berbaik sangka kepada Allah. Ingatkan dulu jangan salah baca. Kalau ada kesulitan tuh gara-gara kamu sendiri. Kalau karunia dari Allah ya. Jadi kita kadang-kadang salah membaca. Rasulullah SAW bersabda ya bahwa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Janganlah ya salah seorang dari kalian tuh meninggal kecuali dia dalam keadaan bersangka baik kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah karena Allah mengikuti sangkaan hambanya. Termasuk tadi orang Arab Badu, alhamdulillah Allah yang menghisap, Allah kan baik. Selama ini Allah selalu mengampuni aku. Itu disangka baiknya pol-polan tuh ke Allah gitu. Ya kadang-kadang orang mungkin care banget gitu ya. Pasti diampuni kah? Tapi itu satu orang yang benar-benar optimal sangka sangka baiknya kepada Allah gitu ya. Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah hanya dengan Allah hati menjadi tentram gitu. Zikir, istighfar, membaca Quran dan mengingat Allah agar hati kita siap menghadapi kematian kapanpun datang. Jadi kadang-kadang gini, ibu-ibu rahimakumullah, saya kalau sedang menyampaikan materi, sebenarnya saya sedang menyampaikan materi itu lebih pada untuk diri saya sendiri. Karena saya selalu takut kabur maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. As-Saff ayat 2 ya. Ya, amat besar kemurkaan di sisi Allah ayat 3 ya. Pada orang-orang yang mengatakan apa-apa yang tidak dia lakukan. Karena di ayat di atasnya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Amat besar kemurkaan di sisi Allah. Seterusnya. Atau di surat Al-Baqarah ayat 44 kalau tidak salah itu. Atamuruna nasa bil biri wa tangsawna anfusakum wa antum tadluna alkitab afala taqilun. Teguran Allah kepada para ahli kitab, pendeta Nasrani, pendeta Yahudi. Apakah kamu menyuruh mereka berbuat baik sementara kamu melewati dirimu sendiri, melupakan dirimu sendiri untuk berbuat kebaikan yang serupa? Sementara kamu membaca kitab, apa kalian nggak berakal kayak gitu? Nah, jadi sebelum saya misalnya menyampaikan materi, ada saja ada hal-hal saya bersyukur artinya teguran dari Allah, ujian dari Allah untuk membuat saya ingat materi ini untuk saya, terlebih dahulu untuk saya. Da'watun nas ilallah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan saya adalah bagian dari nas itu. Jadi kemarin pokoknya saya mau nengok ipar saya sakit di rumah sakit UI. Ya, suaminya adik saya. Nah, intinya ya qadarullah ini pelajaran juga buat semua. HP jangan mati. HP-nya tinggal berapa persen saya lupa ngecas karena buru-buru mau ceramah gitu, mau ceramah kantor. Jadi saya lupa padahal saya butuh handphone itu untuk ya manggil ponakan saya turun dari ruang rawat inap. Intinya gitu ya. Tiba-tiba tensi kan melonjak dari ipar saya itu. Nah, tiba-tiba terjadi kayak apa ya? Kayak kayak kucing-kucingan atau kayak sinetron kali ya. Saya ke sini, Pak Marno ke sana, sopir saya. Jadi HP-nya udah tinggal 3%, tiba-tiba layar gelap. Jadi saya mengetik dalam keadaan gelap. Mengetik Pak Marno ke lobi gitu. Karena saya mau buru-buru ceramah kan. Tak, eh gelap nggak kelihatan. Terus nggak lama muncul lagi terang, tulisannya sinyal tidak ada gitu. Internetnya tidak ada, jaringan internet. Waduh, udah
Saya nyari keliling lapangan parkir rumah sakit UI yang sangat luas. Dan Pak Marno itu selalu senang kalau parkir yang paling jauh, paling ujung karena nyari pohon biar adem katanya. Udah nyari selalu keliling lapangan itu. Jadi saya tadi males olahraga, dipaksa olahraga hampir setengah jam. Keliling nyari dan ribuan langkah yang sudah saya lihat di ini. Kemudian gak ada. Rupanya pada saat saya mencari lapangan parkir, tak sinyal muncul. Jadi muncul di Pak Marno di lobi. Ke lobi saya ke sana, Pak Moni ke Pak Marno, kau di sini, aku di sini, kau di sana. Jadinya udah gitu nggak ada nih. Waduh, cari lapangan parkir sebelah sana lagi ada 3 nih lapangan parkir. Lapangan parkir kedua saya cari kakinya udah lemes, sementara saya harus ceramah di kantor PP. Jadi saya berdoalah. Berdoanya sampai berdoa untuk emergensi. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innaha la yamlikuha illa anta. Doa barang hilang. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim ya Malikal Mulki ya Allahu Ahad ya Samad. Doa salawat karena untuk hal yang hilang tuh perlu salawat. Udah belum ada juga. Terus jadi tiba-tiba saya gini ke Allah. Ya Allah, saya kan berbuat baik ya nengok saudara sakit. Terus insya Allah saya mau berbuat baik juga ya Allah. Saya mau berdakwah. Kok begini amat ya gitu. Capek kakinya udah lemes. Astagfirullah. Langsung saya istighfar. Kok saya segitunya ngeluh sama Allah? Langsung saya raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah, aku nggak ridho. Jalanlah saya mau ke tempat parkir ketiga gitu. Bismillah, semangat ke tempat parkir ketiga. Dari jauh Aki Marno yang nggak biasanya turun dari mobil, dia berdiri jalan mondar-mandir dari jauh kelihatan itu pakai baju hijau. Jadi pada saat saya bilang rodi itu billahi robba wabil islamin, langsung itu kelihatan Aki Marno-nya. Jadi masya Allah, saya bilang gini, memang kadang-kadang pelajaran dalam kehidupan nyata itu lebih berat, jauh lebih berat tinimbang kita membaca ayat atau membaca kisah sahabat gitu ya. Oke. Menjadi pribadi muslimah yang utuh, insan mutakamila. Ini dalilnya ya, ibu-ibu sekalian. Nanti kita lihat dalilnya. Jadi 3 dimensi, pribadi yang bersyukur, ya, pribadi yang bertaubat, pribadi yang bertawakal. Itu baru utuh. Bersyukur untuk kehidupan di dunia ini, kenikmatan semua yang kita rasakan. Taubat gitu. Kita menjadi orang yang bertaubat untuk persiapan kita untuk mati, gitu ya, untuk akhirat. Lalu pribadi yang berserah diri, bertawakal. Dari mana ini dalilnya? Ya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ini bicara tentang umur manusia dewasa, life begin at 40. Umur 40 itu umur dewasa untuk menghadap ke akhirat gitu. Jadi bukannya umur 40 dewasa untuk kemudian mulai bersenang-senang, justru timbangannya harus sudah lebih dekat ke arah akhirat. Kami perintahkan pada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya setelah menyusui selama 30 bulan. Hingga sampailah ia di usia dewasa, yakni sampailah dia di usia 40 tahun, definitif nyebut angka 40 tahun. Jadi kalau yang udah menjelang-jelang 40, Ina, Saleha gitu ya. Nah, yang sudah lewat banyak juga banyak di sini. Ya Robku, tunjuki aku untuk mensyukuri nikmatmu yang telah kau berikan kepadaku, kepada ibu bapakku, supaya aku bisa berbuat amal soleh yang kau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, bertawakal. Coba deh dimensinya, dimensinya ke atas sama ke bawah, ya. Atas nikmat yang kau berikan padaku dan pada ibu bapakku. Berilah kebaikan kepadaku dan kepada anak cucuku. Masya Allah, lengkap sekali. Menjadi pribadi muslimah yang pandai bersyukur ya. Kadang-kadang
kita ngucapin, misalnya refleks nggak kita selalu setiap anugerah sekecil apapun tuh kita mengucap hamdalah, alhamdulillah. Kadang-kadang sesuatu yang sudah biasa itu suka lupa kita terima kasihi, lupa kita alhamdulillahin karena taken for granted. Sudah hal yang biasa. Kalau dapat rezeki yang banyak, baru dia nggak lupa untuk bilang alhamdulillah wa syukurillah gitu. Hadza min fadli Robbi. Tapi untuk hal yang kecil-kecil gitu, kayak misalnya mbah saya orang Tegal ya, yang dulunya pernah ngalamin masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang. Dia cuma bilang ana dina ana upa gitu. Ada hari ada nasi. That's all. Udah bersyukur banget. Terus kadang-kadang masak satu telur ya, dibikinnya bener-bener pakai apa, tepung. Ini jadi telurnya satu tuh bisa gede, dibagilah buat sekian banyak anaknya. Sampai buat bercandaan ini ayamnya sebesar apa ini bisa keluar telur segede ini kayak gitu ya. Saking 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 diakal-akalinnya ya. Padahal kalau kita coba lihat terlalu banyak hal yang perlu disyukuri ngelihat ini ya, alam semesta ini ya Allah semua berjalan as usually, kita nggak istilahnya kita nggak mencoba untuk menyetelnya gitu, sudah berjalan segala sesuatu sebagaimana harusnya. Kulun fi falaki yasbaun, semua planet beredar pada garis edarnya masing-masing. Surat Yasin ayat 40. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ihsan. Manusia aja diciptakan fi ahsani taqwim gitu. Jadi semua sempurna gitu. Perfect. Yang tidak ada. Coba kamu lihat di surat Al-Mulk katanya. Ada kekurangan nggak diciptaan Allah? Lihat lagi, coba lihat lagi. Nggak ada kekurangan sama sekali pun. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kulun fi kitabim mubin. Nggak ada satu makhluk pun yang bergerak bernyawa di bumi yang melata, semua pasti dijamin Allah rizkinya. Jadi bagaimana manusia yang sebagai khalifatullah fil ard nggak yakin soal rizkinya? Dia mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua sudah tertulis dalam kitab yang nyata, Allahul Mahfuz. Walaqad makanakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalila ma tashkurun. Kami tempatkan manusia di muka bumi. Walaupun orang udah nemuin planet Mars, nemuin planet bulan, ya, Merkurius seterusnya, tetapi nggak ada yang terjadi migrasi gitu, hijrah. Pernah menjejakkan kaki sebentar Neil Armstrong, Yuri Gagarin dengan kosmonot Rusia, kosmonot Amerika dengan pesawat Apollo, dengan pesawat Soyuz. Tapi nggak ada yang kemudian tinggal di sana. Karena Allah mengatakan fil art, di earth, cuma di bumi gitu. Kamu ditempatkan dan dijadikan sumber penghidupan untukmu. Tapi sedikit sekali yang bersyukur. Ada orang yang di depan multazam berdoa Allah maj'alni minal qalilan. Terdengar oleh sahabatnya, sahabat bertanya, kenapa doa kamu aneh? Kamu berdoa supaya jadikan kelompok minoritas. Qalila ma tashkurun. Dia bilang gitu. Kelompok minoritas yang bersyukur. Al-Jatsiyah ayat 12. Allahul ladzi sakhara lakumul bahra litajri fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Ujungnya agar kamu bersyukur, agar kamu bersyukur. Allah menundukkan laut untukmu. Kapal bisa berlayar di atasnya ya, dengan perintahnya. Dan agar kamu bisa mencari sebagian karunia-Nya, ikan semua ya, dan agar kamu bersyukur. Manusia bisa terbang kayak burung ya. Artinya siapa yang membuat itu bisa terjadi gitu. Bersyukur itu dalam hati sebagai amal batiniah memang ada mengakui gitu, recognition bahwa kita benar-benar mengakui semua ini min fadli Rabbi dari Allah, bukan karena kepandaian saya, bukan karena saya pintar cari uang. Sampai kita lihat Abraham bin Auf tuh sampai ketakutan, sampai istighfar. Kenapa? Dia bilang ke Rasulullah, takut dia. Kalau aku buka batu, niscaya di bawahnya ada emas. Saking begitu gampangnya dia cari duit dan dia sampai takut gitu. Saking segitu gampangnya dia cari rezeki sampai dia takut. Kenapa? Ya itu begitu mudah sampai kalau batu ini aku angkat di bawahnya ada emas. Jadi istighfar. Orang yang terlalu gampang dapat rezeki kayak gitu, yaitu istighfar, takut. Bersyukur pada Allah setelah benar-benar mengakui dalam hati. Melafazkan hamdalah. Orang minum gini nih, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diampuni dosa-dosanya. Gitu.
baru kemudian mewujudkan rasa syukur tersebut dalam amalan-amalan yang menyebabkan Allah ridho. Syukur batinnya itu ada bahagia. Jadi be happy gitu. Jadi orang yang gampang bahagia gitu. Ya, jangan fokus pada kesulitan saja, kesedihan, kesusahan. Istilahnya kalau istilah Ustadz Ferry, pandai-pandai mengelola hati gitu. Jadi jangan apa-apa tuh dimasukin ke hati lalu bikin sedih. Kalau bikin sedih setiap hari itu ada drama dong. Ada sinetron dong. Dan Anda pemeran yang nangis-nangis melulu gitu. Karena hidup tidak mudah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-Balad ayat 4. Sungguh kami ciptakan manusia dalam kondisi berjuang. Gitu. Allah yang mengatakan. Tapi ingat juga di dalam Quran juga surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a wa idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina hum fi amwalihim haqqum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Al-Ma'arij ayat 19 sampai 24 kalau tidak salah ya, 24 atau 25. Manusia itu diciptakan dalam kondisi mudah berkeluh kesah. Statement lagi nih dari Allah, statement ilahiyah. Tadi manusia diciptakan dalam kondisi berjuang, tapi cenderung ngeluh gitu. Kalau diberi kesulitan, keluhannya panjang lebar gitu. Ya, seperti saya tadi yang nyari Pak Marno, kenapa mesti kejar-kejaran? Istighfar langsung, istighfar ya. Kalau diberi kesulitan dia mengeluh, kalau diberi karunia dia kikir. Kecuali orang yang kontinu dalam sholatnya dan dalam hartanya kontinu ada bagian tertentu untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi jangan anggap sepele orang yang gampang bahagia, orang yang gampang gembira untuk hal-hal kecil. Saya pernah melihat di sawah orang gitu ya di Jawa Timur. Ibu saya orang Jawa Timur. Ada orang Pak Tani dibawain istrinya datang ke sawah. Saya ikut melihat apa yang dimakan. Nasi jagung, sayur lodeh, tempe goreng, sambal. Tapi bapak itu makannya kayak nikmat banget, kita ikut ngiler gitu. Istilahnya cuman gak diajak makan aja, pengen ikut makan saking kayaknya dunia dalam genggamannya. Saya juga pernah dulu punya tetangga anak keluarga orang Padang yang punya memelihara anak yatim gitu ya. Yang dia itu kalau makan nasi dagingnya tuh padahal ikannya itu kecil banget. Ikannya itu kecil banget tapi kuahnya tuh kuah santannya banyak. Nasinya diaduk-aduk, ikannya diremet-remet sampai semua teraduk rata. Nanti dia makannya bener-bener ini. Halo gitu. Jadi bukan lahap lagi tuh. Mulutnya itu penuh dengan tangannya dia. Masya Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Itu semua lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Jadi ngumpulin harta, ngumpulin apapun itu. Padahal yang bikin mereka gembira itu karunia Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bukan semua harta yang mereka kumpulkan itu. Ya, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Mari berusaha yuk agar tidak perlu banyak syarat untuk bahagia. Jadi syarat bahagia itu jangan nunggu nanti. Nanti saya bahagia kalau anak-anak udah lulus semua. Anaknya lulus semua belum dapat kerjaan sedih lagi. Anaknya dapat kerjaan tapi nggak inget ibunya, nggak ngajak traktir sedih lagi. Ini anak nggak pernah ngajak traktir ibunya. Anaknya kemudian udah kerja bagus belum dapat jodoh sedih lagi. Anakku kok belum dapat jodoh ya. Udah dapat jodoh belum dapat anak sedih lagi. Kok belum punya anak ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang yang perlu banyak syarat gitu, requirements untuk bahagia. Tapi ada orang yang hal kecil aja udah bikin dia bahagia gitu. Bahagia itu sederhana, kata Rasulullah ya, sabda Rasulullah hadis riwayat Tirmizi. Man asbaha minkum imanan ya, aminan. Jadi yang tadi dikatakan tadi bahwa dia bangun mendapatkan rasa aman, aminan ya dalam dirinya, keluarganya, masyarakat. Kita nggak dar-der-dor tiap hari mau gimana kayak gitu ya saat ini kondisi Indonesia gitu. Kemudian diberikan kesehatan badan, punya makanan pokok beras gitu di rumah, lihat di dapur. Sebenarnya itu dunia sudah terkumpul dalam dirinya. Ya, qad afla man hudiya ilal Islam. Tadi Maulida bilang nikmatil iman ya, nikmat Islam dan seterusnya. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam.
kemudian diberi rizki yang cukup, dan dia qanaah merasa cukup dengan rizki tersebut. Karena ada aja orang yang nggak pernah merasa cukup. Kalau orang nggak pernah merasa cukup, dia tuh seperti meminum air laut gitu. Minum air laut yang asin, rasa dahaganya nggak pernah terpuaskan. Jadi rasanya nggak cukup terus. Berapa banyak pun yang dia miliki, dia akan selalu merasa kurang, kurang, kurang aja ya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan berikan ziyadah nikmat, tambahan nikmat padamu. Tapi jika kamu kufur nikmat, maka ketahuilah bahwa azabku itu pasti sangat berat. Jadi kalau misalnya kita coba ya tanpa maksud menyamakan, orang tua pasti bukan Allah yang menciptakan kita, tapi kalau kamu terima kasih sama mama gitu ya, sama ibu, sama umi ya, nanti mama beliin lagi deh gitu ya. Tapi istilahnya udah dikasih ini nggak mau sholat ini, awas aja deh. Asli gitu, kayak ngancem awas aja deh gitu. Nggak akan dibelikan lagi atau apa. Yang lucu cucu saya kasih jajanan gitu ya, beli es krim beli ini. Marwah, mana terima kasihnya sama Muti, sama Guru Muti. Dia langsung, terima kasih ya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih Papa Mama. Tuh, terima kasih baru berakhir kasih neneknya. Masalahnya neneknya yang ngasih, tapi dia panjang dulu ke Allah dulu, ke orang tuanya dulu ya. Bersyukur dengan amal. Ikmalu ala Dawud syukron. Beramal syukurlah engkau keluarga Daud sebagai tanda syukur. Beramallah, bekerjalah, berkaryalah gitu. Produktiflah gitu. Wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. As-Saba, ya surat Saba ayat 13. Nabi Sulaiman itu kurang apa? Nggak ada kurangnya. Ya nabi ya nabi juga, ya kaya raya juga, ya soleh banget. Anaknya nabi pula, bapaknya nabi kan, Nabi Daud seperti itu. Ya, tapi beliau masih perlu supaya dikasih ilham sama Allah. Dan salah satu ilham yang dia lihat itu kan dia doanya setelah lihat bagaimana semut ngomong. Saya bisa mengerti semut, saya mengerti bahasa binatang gitu ya. Saya bisa mengerti bahasa semut yang mengatakan awas awas gitu, suruh minggirkan ada Nabi Sulaiman lewat. Makanya dia Robi Auzi'ni, ini agak mirip dengan Al-Ahqaf ayat 15 ya, cuman beda bawah dan atasnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Robku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Pelajarannya apa nih? Jadi bersyukur itu memang perlu. Ya. Saya kemarin ke rumah sakit UI nengok ipar yang sakit, ya Allah. Di ruang tunggu banyak yang membawa tongkat. Jalan tongkat tapi tidak ada anaknya. Jalan sendiri dengan kaki yang benar-benar sulit untuk berjalan gitu. Jadi sampai sekarang saya nggak tahan juga nanya, Bapak sendiri? Iya sendiri. Saya pikir mungkin anaknya nunggu di mana. Dan terlalu banyak lansia yang jalan sendiri. Bersyukurlah kalau kita nggak jadi anak yang melupakan orang tuanya. Pergi ke rumah sakit sendiri gitu. Suaranya hilang ya, Mbak ya? Ibu masuk lagi. Masuk lagi share materinya. Oh, oh gini sih. Tunggu, tunggu, tunggu. Oke.
Udah muncul lagi. Ibunya nggak kelihatan ya. Oke. Udah Bu. Ya, oke. Kelempar ibu. Kayaknya wifi-nya bermasalah. Oke. Jadi balasan buat orang yang bersyukur adalah diampuni dosanya. Mengucapkan hamdalah saja untuk setiap situasi kondisi. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Karena kita makan juga suka lupa baca hamdalah. Bisa saya makan malah kenyang kayak gitu ya. Lalu kedua mendapatkan pahala. Ditambah rizkinya. Lalu kita terhindar dari emosi yang negatif. Kalau dapat musibah, kenapa? Kita menjadi orang yang gampang bersyukur. Masih alhamdulillah begini, masih alhamdulillah begini. Terhindar dari depresi, terus jiwa kita tentram, jantung kita sehat. Tuh ya. Menjadi muslimah yang bertaubat. Jadi tadi adalah pribadi muslimah yang bersyukur. Minas syakirin. Sekarang minat taibin. Minat taibat. Jadi pribadi muslimah yang bertaubat. Mekanismenya harus dimulai dari perbaikan hati kita gitu. Karena kata Rasulullah ada segumpal daging dalam diri manusia. Kalau segumpal daging itu baik, baiklah keseluruhan orang. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak perlu yang kemudian ilmu agamanya tahu banyak banget gitu segala macam. Karena seorang ulama seperti Hasan Basri pun pernah mendapat pelajaran yang luar biasa gitu dari keadaan. Bahwa suatu saat dia melihat orang Persia ya yang baru masuk Islam sudah tua sehingga suatu saat di masjid dia baca sholat bacaannya lirih kedengeran tapi bacaannya itu benar-benar terbata-bata gitu dan kemudian Hasan Basri bilang saya nggak mau masbuk sama dia gimana mau diterima itu bacaannya kayak gitu gitu ya ibaratnya kalau di sini ya ini imam walaupun suami gitu imam tapi kul 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 aja gitu nah seperti itu nggak boleh karena kemudian Hasan Basri dalam mimpinya ditegur bahwa siapa yang amalnya diterima sama Allah? Dia langsung mengatakan, saya. Ternyata tidak ya. Disebutkan bahwa yang mendapatkan pahala lebih besar itu adalah orang yang tadi baca terbata-bata. Ada dia datangi kakek itu lagi dan dia minta maaf ya. Jadi kadang orang nggak perlu yang kelihatan banget dia itu ibadahnya kenceng atau apa atau apa tapi hatinya bersih gitu. Nggak sombong gitu ya. Makanya man kana fi qalbihi dzarratin minal kibrin la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratin minal kibrin. Ya, kalau di hatinya ada sombong aja ya. Ijabin nafsi dan seterusnya. Hati yang baik yang disinari hidayah dari Allah lalu punya semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, ya di sini Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Di bawahnya Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya, yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Di bagian bawahnya. Allah itu cahaya di atas cahaya. Dia memberi, ya menunjuki seseorang itu kepada cahayanya siapa yang dia kendaki. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang dia kendaki. Dan Allah memberikan perumpamaan bagi manusia. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi nanti kalau kita melintasi Siratal Mustaqim itu penerangan cahaya dari Allah karena keimanan kita itu sangat berpengaruh. Ada orang yang melintas secepat kilat nyampe ke surga. Itu kan dia di bawahnya itu neraka kan. Tapi ada yang baru mau melangkah sudah nyemplung ke neraka karena gelap gulita. Tapi ada yang kadang cahayanya nyala, dia berjalan. Terus dia diem lagi karena cahayanya meredup. Diem dulu dia sampai cahaya yang benerang lagi dia jalan. Sport jantung sepanjang Siratal Mustaqim. Tapi walaupun akhirnya at the end berhasil masuk ke surga ya. Rasulullah mengajarkan agar berkumpullah dengan orang-orang baik. Kenapa? Ya seseorang mengikuti agama sahabatnya. Cahaya yang dimiliki manusia itu lemah sehingga harus selalu dihubungkan dengan sumber cahaya. Cahaya di atas cahaya. Sama kayak cinta. Ada orang yang, Bu, kok tiba-tiba cinta saya ke suami saya memudar ya? Saya bilang apa? Pada saat pernikahan kamu mengalami dinamika naik dan turun. Demikian pula dalam cintanya. Saya bilang apa? Antepin aja kalau bahasa Betawinya. Antepin aja, jalani aja. Lekatkan diri kamu dengan Allah. Kenapa? Berarti kalian terjauhkan dari sumber cinta. Jadi selama ini kalian introspeksi, kalian terhubung nggak dengan sumber cinta? Jadi antepin aja dalam pernikahan itu, tapi hubungkan diri kalian dengan sumber cinta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala.
cahaya di atas cahaya. Cahaya ini berkaitan dengan hati nurani. Makanya Kodi atau Mufti kalau ngeluarin vonis atau fatwa itu jangan sampai dalam keadaan kenyang. Kenapa? Nggak tajam, nggak berfungsi gitu ya. Oke. Menjaga hati nurani itu sampai Kodi itu nggak mau nerima bantuan apapun dari orang yang berperkara. Takut nggak bisa objektif. Anda juga gitu kalau jadi orang tua. Jadi kadang-kadang kita harus ingat ada anak yang memang likable gitu pribadinya ya. Makasih Mama, kayak gitu, menyenangkan. Makasih Umi. Ada yang susah ngomong, padahal sebenarnya hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Jangan terpengaruh gitu memutuskan satu perkara lah. Jangan ada favoritism nih kepada anak. Lebih suka yang ini karena lebih menyenangkan dan seterusnya dan seterusnya. Al-Imran 133, kita disuruh bersegera bertaubat karena nggak ada yang tahu umur. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegarlah pada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan sempit, waktu lapang maupun sempit, dan orang ya kalau lapang wajar dia berinfak, tapi sempit dia tetap berinfak. Dan orang yang mampu menahan amarahnya. Tadi kalau mengelola hati itu batiniah di hati kita. Kalau mengelola emosi yang muncul keluar gitu. Dan orang yang mampu menahan amarahnya gitu, enggak jerit-jerit, enggak sampai teriak gitu, sampai banting pintu atau apa. Dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji, dosa gitu ya, menzalimi diri sendiri, jadi dia berbuat dosa, berbuat maksiat, cepat-cepat ingat Allah. Ingat Allah. Lalu mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak lagi meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Yang kita harus syukuri ibu-ibu apa? Kita nggak ada istilah judulnya bahwa kita punya kartu voucher taubat gitu. Ya, yang kita cuman punya 10 misalnya gitu. Kalau 10 udah digunakan, dosa ini kita buat lagi habis diambil. Kita nggak disebutkan begitu. Nggak ada selagi nyawa belum sampai kerongkongan, sebelum sakaratul maut, masih selalu terbuka pintu taubat itu. Walaupun disebutkan di sini mereka tidak meneruskan lagi perbuatan dosa itu. Mungkin dosa yang sama enggak, tapi tiba-tiba melakukan dosa yang lain. Jadi alhamdulillah kalau kita istilahnya punya punya kartu taubat dan itu terbatas, ya udah habis wassalam kapan tahu ya. Masya Allah. Belajar kisah dari para sahabat ini udah sering saya sebutkan ya bagaimana Abu Bakar istilahnya sempat dendam sama Mistah bin Usasa. Bayangin seluruh keluarganya dibantu, ibunya jadi ART di rumah Abu Bakar As-Siddiq, semua anaknya dibantu, ibaratnya dibantu beasiswa lah ya, dibantu semuanya. Jadi dia kok ikutan nyebarin berita tentang Ummul Mukminin Aisyah. Saya nggak akan keluarkan bantuan. Langsung turun surat An-Nur ya. Seperti itu mengingatkan Abu Bakar nggak boleh mendendam seperti itu. Bagaimana juga Abu Zar Al-Ghifari ketika dikatain Bilal dikatain dasar kamu anak perempuan hitam oleh Al-Ghifari ya. Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian Bilal letakkan kakimu letakkan kakimu di pipiku ya Bilal kata Abu Zar saking saking menyesal. Tapi Bilal malah malah pipi ini lebih layak aku cium daripada aku injak gitu. Jadi happy ending. Aisyah dengan Ali pada saat perang Jamal ya Aisyah berada di kubu yang melawan Ali. Lalu Ali mengingatkan, bukankah sepeninggal Rasulullah Ummahatul Mukminin tidak boleh keluar dari rumah itu hijab. Balik Aisyah. Atau Fatimah, aku ingin tanah itu sebagai warisan dari ayahku. Abu Bakar terpaksa harus bilang, aku mendengar Rasulullah bersabda, kami para nabi tidak meninggalkan waris. Walaupun berat, ya Fatimah harus menerima hal itu. Ya, jadi ibu-ibu, kalau kita sekarang berbuat baik, ya, beramal, bekerja, berusaha lah, melakukan kebaikan apapun, menengok orang sakit, ya, memberi kebaikan pada orang lain, sekecil apapun itu
Ini adalah bagian dari bentuk syukur kita, bentuk istighfar dan bentuk taubat kita kepada Allah. Tadi ayat yang sudah saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Ketiga terakhir, menjadi pribadi muslimah yang bertawakal. Jadi yang minasyakirin ya, menjadi orang yang bertaubat dan menjadi pribadi muslim yang bertawakal. Ini harus jadi contreng-contreng terus gitu loh, di breakdown dalam poin-poin yang harus kita penuhi ya. Bahwa kita misalnya membiasakan istighfar. Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga, yang maksum, itu sehari bisa 100 kali istighfar ya, kadang 70 kali lebih. Terus kita yang nggak ada jaminan, yang berbuat salah melulu, terus males istighfar. Kita latihan istighfar yang banyak gitu. Ya minimal sama kayak Rasul 100 kali gitu. Jadi jangan cuma habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, 3 kali 5, 15. Kalau tambah rawatib belum tentu masih istighfar gitu. Jadi pernah ada seorang pemuda, dia ngucapin salawat. Salawat, ya Allah, salawat, ditanya, kamu nggak pakai hitungan ngucapin salawatnya? Ini pemuda nih, ya. Kamu nggak pakai hitungan? Dihitung udah berapa ratus itu kamu salawatan? Apa jawab pemuda itu? Rasulullah sayangnya ke kita nggak terhitung. Rasul nggak pernah menghitung-hitung kebaikannya pada kita. Masa kita berhitung dengan jumlah salawat kepadanya? Masya Allah. Jadi coba kita lihat dalam tawakal itu harus ada ikhtiar lebih dulu. Karena itu syariatnya. Itu sunatullahnya gitu ya. Karena manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan gitu. Apa yang dia usahakan itu yang akan dia peroleh hasilnya. Nggak bisa dia istilahnya ya udah gitu. Nanti ada, kita ingat ya waktu itu ya kisah Imam Syafi'i dengan Imam Malik gitu. Jadi Imam Malik sedang menerangkan bahwa Ali bin Abi Thalib kan gurunya Imam Syafi'i. Itu ada 2 jenis rizki. Ya, rizki yang natlubuhu, kita mengejar rizki itu. Tapi ada rizki yang yatlubuka, rezeki itu yang ngejar kamu. Jadi ada 2 jenis rizki kata Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i bersikeras bahwa seolah-olah rizki itu cuma satu yang kita ngejar, yang kita usaha gitu. Akhirnya dia pergi dan eh, ketemu orang yang sedang memetik buah anggur, panen anggur. Dipanggil kan. Bantuin hai anak muda, kan dia masih muda Imam Syafi'i. Terus habis itu dikasih upah uang, dikasih anggur. Jadi dia balik ke rumah gurunya mau bilang ke Imam Malik, tuh kan gitu kan beneran kan kita harus usaha dulu gitu baru kita dapat rezeki. Tapi Imam Malik, Masya Allah, ya hadza min fadli Rabbi, dia bilang, aku baru saja melintas dalam benakku, aku pengen anggur dan kamu membawa anggur ini. Ya, jadi istilahnya memang gurunya on another level. Dia nggak menafikan ada rezeki yang harus dicari. Tapi ada rezeki yang memang wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya ngejar orang soleh kayak gitu ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan lemah. Jadi manjada wat jada, ya ikhtiarnya harus sungguh-sungguh gitu. Bersungguh-sungguh jangan malas gitu. Bersungguh-sungguhlah dalam mencari apa yang bermanfaat bagimu gitu. Mintalah pertolongan Allah dan jangan lemah. Ini nih formulanya ini. Sungguh-sungguh ya, kejar apa yang berguna buat kamu. Tapi jangan lupa minta pertolongan Allah, terus jangan lemah gitu. Jangan gampang menyerah. Jadi sebelum mengharapkan pertolongan Allah ya dia harus ikhtiar dulu. Yang kedua baru tawakal, berserah diri kepada Allah. Urutannya gini ya. Jadi setelah ikhtiar dia berserah diri kepada Allah. Do your best, let God do the rest. Let God do the rest. Ikhtiar maksimal, lalu tawakal Allah. Mungkin ibu udah pernah cerita ya ketika anak ibu yang masuk kuliah. Ibu, Allah tuh nolong kita di pada saat proses atau pada saat hasil. Insya Allah Allah nolong di kedua-duanya gitu. Kok aku nggak merasa gitu ya Bu, pada saat aku ngerjain ujiannya aku merasa bisa. Ternyata hasilnya nggak bagus, dia bilang gitu ya. Saya bilang, ya berarti kamu belum optimal, belum belum the best yang kamu upayakan, belum do your best gitu. Dan lagi ujiannya adalah supaya kamu eh, percaya gitu dan berdoa sama Allah bahwa hasil baik itu bukan karena semata usaha kamu, tapi karena Allah menghendaki kamu hasilnya baik. Saat ini Allah lagi nguji kesabaran kamu gitu. Ya, jadi artinya gini loh. Kan ada orang, kok orang itu rajin sholat, rajin ibadah,
ya rajin doa, tapi kok rezekinya nggak banyak gitu. Tapi ada orang yang kayaknya ibadahnya biasa-biasa aja, terus ya bahkan mungkin ada yang nggak sholat, kok rezekinya banyak. Itu ada sebuah evidence, sebuah bukti bahwa ada faktor X sang penentu. Jadi bahwa rezeki kamu itu bukan semata-mata karena kamu pandai, bukan semata-mata karena kamu rajin ibadah dan rajin doa minta rezeki. Tapi Allah lagi mau ngasih aja. Dan ke orang yang nggak sholat itu kok dikasih ya? Ya, kok nggak dikasih? Kok orang yang nggak sholat itu kok tetap dikasih, Bu? Ya, jangan buru-buru, ini bisa aja itu istidraj kayak gitu ya. Oke, setelah melakukan ikhtiar, seorang muslim menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena keberhasilannya bukan semata-mata karena usaha manusia, tapi takdirnya. Allah menakdirkan apa tidak. Saya ketika sekolah S3 itu cuma kan dengar kakak kelas saya stroke meninggal, gagal ujian proposalnya. Ada yang di Fakultas Hukum masuk jadi pasien rumah sakit jiwa. Jadi saya cuma bilang gini, ya Allah, seandainya Engkau takdirkan aku menyelesaikan sekolah ini, semoga semata-mata menuntut ilmu aku ini hanya untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Jadi ujungnya nggak pernah yakin. Bukan berarti, ah saya pandai kok saya bisa. Enggak. Allah takdirin Pak, enggak. Teman saya yang meninggal, kakak kelas yang meninggal itu pinter. Ya teman yang di FHUI udah bikin disertasi sekian lama itu atau ditolak. Itu pinter. Tapi ketika gagal dia nggak kuat. Yang satu meninggal, satu jadi gila gitu. Terus kadang-kadang mikir segitu worth it, berharganya nggak sih dia ngejar gelar itu gitu. Kalau cuman ujungnya istilahnya keluarganya nggak bisa berjumpa sama dia gitu. Jadi semua harus ditimbang-timbang diukur. Orang semua itu takdir-takdiran Allah kok, bukan karena kamu pinter ya. Kemudian bila kamu sudah faida azamta fatawakal Allah. Ali Imran 159. Kalau sudah bertekad, bismillah. Kamu bertekad mau haji gitu ya. Ini qadarullah, nanti minta doanya juga. Besan saya orang Aceh baru wafat ya 2 pekan lalu. Baru sekitar ya hampir 2 pekan lalu. Setelah wafat, ibu mertuanya Zulfa ini apa? Hajinya keluar, urutan hajinya. Jadi kita nggak pernah tahu. Ya bagaimana nanti teknisnya wallahualam bisawab, tapi yang jelas ya kita nggak pernah tahu gitu. Makanya tadi faida azamta fatawakal Allah. Sudah mulai berniat haji, mulailah dirintis gitu. Kalau Anda berobat ke dokter, nggak daftar ke resepsionis, ya nggak dipanggil-panggil sama susternya. Begitu juga haji, pengen tunggu panggilan Allah, daftar dulu dong. Walaupun nanti perginya belum tentu karena tabungan kita yang lama banget nabungnya itu, ya. Karena Allah memampukan yang Dia panggil, ya. Dan nggak semua yang mampu itu Allah panggil, nggak semua yang kaya itu Allah panggil. Rasulullah mengatakan, ya, ikatlah untamu gitu, baru bertawakal. Jadi usaha dulu baru bertawakal. Ya gimana, pengen haji nggak? Ya gimana nanti rezekinya. Tapi nggak ada ikhtiarnya. Oh, bagaimana mungkin gitu. Sabar menerima keputusan apapun dari Allah. Setelah berikhtiar dan bertawakal, hasil akhir berada di tangan Allah. Ya, disinilah sabar diperlukan. Jika hasilnya sesuai harapan, kita lagi diuji bersyukur nggak? Tambah taat nggak? Tambah amalnya nggak? Kalau hasilnya nggak sesuai harapan, ya sabar atas takdir Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 155, wabasyiris sabirin, ya, yang walanabluwanakum bisyai'im itu. Ujungnya kan wabasyiris sabirin. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, wa'lam anna nasra ma'as sabri. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Ya, jadi innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Secara urutan, ini slide terakhir, ikhtiar itu langkah awal, kemudian tawakal, lalu sabar. Melakukan usaha yang halal dan terbaik, do your best gitu. Serahkan hasilnya kepada Allah, ya, let God do the rest. Lalu ya sabar menerima apapun hasil yang Allah tetapkan, baik sesuai harapan maupun tidak. Ya, tapi yang kita ingat juga sabar pada saat ikhtiar, sabar pada saat kita berserah diri, dan sabar setelah semua proses itu berlangsung. Jadi ikhtiar itu dengan seluruh anggota badan. Jadi nggak bisa kita udah ikhtiar belum, udah doa itu bukan ikhtiar gitu. Anaknya udah nikah belum, belum. Udah ikhtiar belum, doa terus tiap hari. Tapi ikhtiar karena
Jodoh itu juga takdirullah yang perlu dikejar gitu. Ya ikhtiar. Karena itu dinilai sama Allah. Ya, cari dengan teman, ngomong dengan teman, dengan segala macam ini ikhtiar aja. Padahal nanti anaknya ketemu sendiri sama jodohnya. Bertawakal gitu ya dengan hati kita dan bersabar atas ketentuan Allah. Semoga Allah memberikan kita ikhtiar yang benar, tawakal dan kesabaran yang indah. Saya mau bacain sebagai penutup ya. Ini penutup. eh, saya tutup dulu. Ini puisi yang anak saya buat Zulfa pada saat mertuanya meninggal. Zulfa lagi kuliah di luar negeri dan kemudian dia belum punya anak, ya belum dikaruniai anak. Jadi puisinya itu menurut saya hal yang ya ungkapan ungkapan mungkin ungkapan kesedihan atau ungkapan syukur yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu bagaimana seseorang itu ya Allah menakdirkan dia ya apapun itu. Oke, saya bacain sebagai ini apa barangkali tulis dulu. Sebentar. Itu sebentar. Saya naruhnya di grup. Ya, bismillah. Ibu adalah matahari bagi keluarganya. Ini semua kan Anda pada ibu. Ingat ibu kalian juga. Ibu adalah matahari bagi keluarganya. Ia hadir setiap hari. Begitu dekat. Hingga sering kali kami lupa bahwa cahaya itu pun bisa menghilang. Lalu bagaimana jika sinar itu pergi? Seperti kita keluar rumah di pagi hari, namun langit tak kunjung terang. Mentari tak lagi menyapa, dan dunia kehilangan warna. Begitulah rasanya kehilangan seorang ibu. Bagi seorang perantau, ada satu ketakutan yang selalu disimpan dalam hati, dalam diam. Sebuah telepon di waktu yang tidak biasa. Sebuah pesan yang datang tiba-tiba. Sebuah kabar yang selama ini hanya menjadi mimpi buruk. Bahwa rumah masih ada, tetapi orang yang paling dirindukan sudah tidak lagi menunggu di dalamnya. Dan ketika kabar itu benar-benar datang, yang tersisa bukan hanya duka, ada sesak yang sulit dijelaskan. Ada rasa bersalah atas waktu yang tak sempat diulang, atas pulang yang selalu ditunda, atas kebersamaan yang terasa terlalu singkat, atas tanggung jawab yang belum sempat ditunaikan, atas keberhasilan yang belum sempat dipersembahkan, atas cucu yang belum sempat digendong, atas maaf yang belum sempat terucap, dan atas terima kasih yang terlalu lama disimpan di dalam hati. Hari ini tak ada yang mengendalikan. Hari ini tak ada yang mampu mengembalikan waktu. Namun izinkanlah kami menyampaikan apa yang mungkin belum sempat terdengar. Terima kasih Mama, jadi manggil mertuanya Mama. Terima kasih telah menjadi rumah ketika dunia terasa begitu luas dan melelahkan. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus menyertai langkah anak-anakmu. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik seorang anak seperti Iwan, suaminya. Kebaikannya, kesabarannya, dan kelembutan hatinya adalah jejak cinta yang Mama tinggalkan di dunia ini. Maka jika hari ini kami kehilangan Mama, sesungguhnya kami juga kehilangan salah satu cahaya terbaik yang Allah titipkan pada kami, yang pernah Allah titipkan kepada kami. Namun kami percaya orang-orang baik tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hidup dalam doa, hidup dalam kenangan, dan hidup dalam setiap kebaikan yang terus diwariskan. Ya Allah, ampunilah segala khilafnya, lapangkanlah kuburnya, terangilah alam barzahnya, dan tempatkanlah Mama di tempat terbaik di sisimu bersama orang-orang yang kau cintai. Karena setelah kehidupan yang penuh kasih, pengorbanan, dan ketulusan, surga adalah sebaik-baik tempat untuk pulang. Oke. Ya, itu saya kembalikan dulu ke Lida sebelum nanti Ibu tutup dengan doa. Iya, Ibu, jazakillah khair
Ahsanal jaza kepada ibu guru kita, Masya Allah, atas ilmu, nasihat dan pemaparan yang sangat menggugah dan juga ditutup dengan puisi yang sangat menyentuh hati kita semuanya. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terutama bisa menguatkan jiwa-jiwa kita semua, insya Allah. Em, apakah ada sesi tanya jawab, Boleh, Mbak boleh, Lutfi? boleh 1, 2. Silakan. Sebelum Ada nanti tutup doa. mau disampaikan, Ibu-ibu? Nggak mesti nanya Ada? ya. Hmm. Ya, boleh silakan. Kasih kesempatan untuk 1 sampai 2 orang ya. Berbagi, nggak mesti ini. Lila, ya Lia. Lia mau Mari nanya. Bu. Ari, silakan Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bingung ya Bu, penuh banget. Penuh Iya, Ri. pikirannya, penuh perasaannya gitu. Mau menangis tapi hidup tetap jalan gitu ya. Hmm. Jadi satu satu kata sih ya yang tadi apa ya Ari pikirin gitu. Ri. Yang namanya hidup itu rangkaian ya Bu. Kalau Ari lihat artinya ada kesulitan, ada ujian, Allah kasih jalan gitu. Nah, kalau Ari pribadi gitu melihatnya, ya bilang ke anak-anak, kan setiap anak itu perjalanannya berbeda ya Bu. Dari Iya. 1 anak sampai anak ke-8, dinamikanya berbeda, plus minusnya berbeda. Hmm. Cuma ya, ya Ari bilang sih, husnuzon aja sama Allah. Artinya gini, Allah memberikan semua ini yang dinilai sebuah proses. Karena kan kita nggak tahu ya Bu, maksudnya Iya sayang. berdoanya mah yang terbaik, menemani sampai Allah takdirkan gitu. Dan Ari bilang sama Nana, kalau kita beriman ya kita harus percaya takdir. Eh, takdir, kalau saya selalu menekankan tidak pernah mengatakan takdir buruk, tapi saya bilang kita punya senjata. Jadi takdir yang bagaimanapun akan berbalik menjadi takdir baik kalau kita berdoa, itu aja. Kemudian ya jujur saya begini di titik kayak main roller coaster gitu ya Bu, memang kadang-kadang Iya. swing gitu. Cuma saya melihat dari sisi saya sendiri dan Abi ya, maksud suami, ya semua itu kalau merasakan berat beban manusia ya, tapi kalau buat Allah kan kita akan menjadi ringan pada saat kita ingat kembali bahwa semua itu qadarullah gitu loh. Ya memang mungkin banyak kesalahan dari pribadi saya dan Abi ini, terutama diri saya pribadi gitu kan. Makanya tadi sepanjang saya mendengar itu, saya punya pertanyaan A, terjawab lewat penjelasan Ibu B. Saya punya pertanyaan C, terjawab penjelasan D gitu. Ya ini bukan pertanyaan, hanya mengungkapkan gitu. Iya, Ri. Jadi memang kalau untuk mendidik diri kita menjadi kuat itu memang nggak mudah ya Bu. Jadi Iya. kayak ikut kajian nih. eh, yang namanya Sheton, saya ingat dari tahun 90-an ikut Liko, saya berpindah Murobi, saya berpindah dari Murobi yang dapat SMA pun saya terima. Saya tidak pernah mengeluh untuk siapapun Murobi saya, karena saya yakin yang kita nilai itu sebuah kebaikan. Cuma memang yang saya rasakan proses perjalanan itu berat ya. Pindah daerah, pindah Murobi, pindah cerita, bla 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 bla. Tapi saya bilang sama anak-anak, dengan kondisi sekarang, mungkin tidak semua anak sama, lain lain kepala, lain isi, intinya kan seperti itu ya Bu. Saya bilang percaya dengan takdir, dan itu sulit ya Bu, dengan kata-kata ya sampai ke titik itu sulit. Tapi saya yakin dalam titik tertentu ujian itu kan bergulir ya Bu. Ujian itu Iya. bergulir, Allah kasih. Jadi kalau sedih
di satu sisi saya bersepakat sama Abi apapun itu jalan bersama gitu. Nah, sampai tiba di Depok yang saya pikir ujiannya itu udah hampir selesai, muncul ujian baru. Muncul Hmm. ujian baru, tapi bersyukur lagi kenapa? Oh, ternyata anak yang ini artinya semua anak itu supporting saya gitu. Oh, ada adiknya yang begini, ini begini dan itu memang akhirnya yang menguatkan ya Bu, akhirnya menguatkan Ya, seperti itu. Masya Ya itu Allah. dia akhirnya saya tadi terjawab dengan baru mau nanya A, jawab B Ibu. Baru mau Masya nanya C, Allah. udah jawab D. Baru mau nanya ini, udah jawab lagi. Alhamdulillah. Memang masalahnya ayat-ayat Quran dan sunnah hadis-hadis Nabi yang menjawab kita semua ya. Oh, iya, iya itu Bu. Masya Allah. Jadi ini tadi curhatan Ari itu ada curhatan semua ya, semua dengan berbagai versinya gitu. Jadi semua yang ada di sini ini wanita-wanita solihah ini justru perempuan-perempuan yang tidak mudah perjalanan hidupnya semuanya gitu ya. Artinya bagaimana kaitan dengan mungkin kaitan dengan terutama yang memiliki anak-anak with special needs ya, Nurina, Ari, juga adik saya Budian Utami, dan ada ponakan saya juga seperti itu. Itu kan sebenarnya apa ya? Ya tadi sekali lagi memang nggak pernah tahu kita paket yang Allah berikan untuk kita, dan nggak bisa juga pakai studi komparasi nasib gitu. Kalau kita pakai studi komparasi nasib, lalu melihat orang lain kok nasibnya lebih ringan, begitu kita yang disuruh gantian nasib, belum tentu kita kuat menjalani versi nasibnya dia gitu. Ya, jadi percayalah bahwa Allah memberikan satu paket kehidupan dengan segala kegembiraan, kesusahan, cobaan, anugerah. Itu pasti paket yang terbaik buat kita. Itu keyakinan yang harus kita yakini. Apapun jalan, dan kita tuh nggak akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas jalan hidup kita. Orang Allah yang memberikan kok. Allah yang memberikan jalan hidup itu ke kita dengan segala suka dukanya, punya anak yang misalnya berkebutuhan khusus atau apa. Yang akan dinilai sama Allah adalah penyikapan kita terhadap jalan takdir itu. Jadi sikap batin kita, sikap kita, amal kita terhadap jalan hidup yang Allah berikan kepada kita. Yang berbeda-beda di sini, masing-masing berbeda. Ada yang cobaannya di pasangan hidupnya, ada yang cobaan di soal rezeki, ada yang cobaannya di soal mertua, ya, ada yang cobaannya di soal anak-anaknya, ada yang cobaannya di soal pekerjaannya, dan seterusnya. Dan tadi kita nggak bisa juga ngiri, kok dia kayaknya hidupnya gampang banget ya. Nggak bisa, itu sawang sinawang aja gitu ya. Artinya what a perfect life they have. Enggak, pas kita melihat sendiri, oh dia sebenarnya banyak problem, cuman dia ketawa aja, senyum aja, nggak kelihatan gitu. Sementara ada orang yang sebenarnya hidupnya relatif beringan tapi drama terus gitu. Maksudnya banyak 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 nangisnya, banyak ngeluhnya. Jadi sebenarnya yang kita syukuri adalah ketika kita mampu melewati satu demi satu ujian ini. Dan Ari misalnya umurnya berapa, Ri? Ri, kamu umurnya berapa, Ri? Hampir 48 Bu. Hampir 48 ya. Itu jelita, jelang 50 tahun gitu, masih 2 tahun lagi. Artinya itu kamu hidup sekian lama itu, Masya Allah, dan tetap bertahan, dan ibu lihat anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng, sekolahnya bagus. Jadi dilihat yang bagus ya. Kayak misalnya nih Dokter Dida, istri Bang Fahri Hamzah. Dari hari kemarin WA, Mbak doanya Mbak, dia manggil saya Bu Desita. Bu Desita tolong doain Faiha lagi lomba, lomba apa, robotik, lomba jenius, olimpiade. Terus apa, doa supaya dia ini sebuah pribadi nih menang. Terus beritanya dapat medali perak gitu. Nih aduh berkat doanya gitu Bude, terima kasih Bude. Terus kita lihat apa? Ih, orang kayak sempurna banget ya, bapaknya pinter banget, ibunya pinter banget, ibunya dokter bedah onkologi. Begitu saya bilang, banyak yang muji anakmu karena bapaknya pinter. Saya bilang, ibunya yang pinter, ibunya gini. Dia bilang, dia astagfirullah. Dia bilang, astagfirullah, semoga Allah ridho. Jadi dia yang kayaknya kita lihat duitnya banyak, karena dokter di MMC, kemudian suaminya terkenal, ini anaknya hebat-hebat, juara, ini juara dapat medali perak di Amerika untuk lomba robotik. Masya Allah. Dia istighfar ketika dipuji.
Istighfar dia. Ya Allah, semoga Allah ridho ya. Semoga Allah ridho. Kenapa? Semua kelebihan kita itu kadang-kadang mendatangkan ridho Allah enggak? Ketika jadi sombong, kita nggak jadi dapat ridho Allah. Kesulitan. Kalau kita kemudian nggak menghayatinya sebagai ya ujian kesabaran dari Allah dan pahalanya itu besar, bahwa pertolongan Allah itu bersama orang yang sabar, innallaha ma'as sabirin. Ya takutnya nanti Allah nggak ridho gitu. Jadi itu yang penting ya. Jadi insya Allah itu aja ibu-ibu sekalian. Terima kasih Ari yang sudah berbagi dan itu saya anggap mewakili semua. Lebih kurangnya sama lah ya perjalanan hidup kita. Tuh yuk, maksudnya tuntaskan hidup kita ini sampai nantinya kita ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang cobaan yang dialami Kahubi berat banget ya. Ya, alhamdulillah ibu mendampingi yasinan. Berarti itu di saat menjelang udah sakaratul maut karena sehari sebelum wafat ya. Kemudian dia dideketin speakernya. Kemudian yang dialami ulfah berat gitu ya seperti itu. Dan kita akan mengatakan Masya Allah coba imannya kuat bener ya ibunya ulfah gitu gini-gini. Nggak ada orang yang gini. Ya Allah saya juga iman saya kuat. Coba deh tes. Nggak ada yang mau. Ya, walaupun ketika mendapatkan kemudian, oh ya Allah, berarti Allah menganggap saya kuat untuk cobaan ini. Jadi kita terus berharap yang terbaik ya dalam hidup ini ridho Allah. Yang paling penting ridho Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu tigha'a mardatillah. Wallahu raufum bil ibad. Al-Baqarah 207 dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah dan Allah Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya. Yuk kita doa. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya Allah, kami banyak berbuat dosa, khilaf dan aniaya. Seandainya bukan karena rahmatmu, kasih sayangmu, pastilah kami masuk golongan orang-orang yang merugi. Ya Allah, kadang kami mengalami dinamika naik turun dalam rasa syukur kami, dalam ibadah kami. Ya kami mohon ampun ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta Allahu ahad as-somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta Al-Mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana fi sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya Allah, pada rahmatmu semata kami berharap, jangan tinggalkan kami ya Allah barang sekejap pun. Perbaiki urusan kami, tak ada Tuhan selain Engkau. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allah marzukna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ibu-ibu ini ada doanya para santri yang saya hafalkan ya, doa santri di sebelah rumah saya ini. Doa supaya kita lebih baik lagi, supaya kita juga mudah menghafal Quran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, kami memohon kepadamu kepahaman seperti kepahaman para nabi. Wa hifdzal mursalin, kemampuan menghafal seperti para rasul. Wal ilhama malaikatil muqarrabin, dan ilham seperti yang kau berikan kepada para malaikatmu yang dekat. Allahumma aghnina bil ilm. Ya Allah, jadikan kami orang yang kaya ilmu. Wa zaina bil hilm, hiasi kami dengan kelembutan. Wa akrimna bitaqwa, muliakan kami dengan ketakwaan. Wa jamilna bil afiyah, dan percantik diri kami dengan al afiyah. Allah marzukna salamatan wa afiatan wa sihatan wa mu'afatan wa farhatan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa barakatan fi wa ilman nafi'an wa sihatan min kulli da'in. Saya tutup dengan narokum fil jannah. Semoga kita bertemu semuanya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung acara kajian Aisyah pada Ada hari ini. Hubi saya. Maaf ya, ibu menyapanya baru lihat. Ya kembali ke Lida, maaf Lida.
Ya, kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Sama-sama atas Linda. ilmu yang telah dibagikan kepada kami hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga majelis ilmu ini menjadi wasilah bertambahnya ilmu, bertambahnya keimanan, Alhamdulillah. ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Alhamdulillah. selama memandu acara ini ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf juga mewakili Berkenan seluruh kok petugas Lida, gedung berkenan ini. sekali. Terima kasih Bu Guru atas kesempatannya. Mari kita tutup barangkali ya kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. istighfar dengan sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah. Vinda, demikian kenapa yang bisa kacamatanya tuh Vinda tuh? disampaikan. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses terus wabarakatuh. ya, jadi motivator Salam Mbak Lida, generasi Ibu muda. Guru. Foto teman-teman dulu semua. boleh? Boleh foto dong, Boleh, yang mau Vin. muncul-muncul. Umi Ya, Heru, Mas Afri, kenapa kau off cam, Sob Fitri? senyumnya, Riri senyumnya. dari mana ya? Riri mana ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya 1, lagi. 1, 2, 3. Riri teman Vina, Bu. Oh, Riri teman Vina. Salam kenal Riri. Soalnya kirain banyak Riri. Riri teman SMP saya. Riri adik iparnya Fahri Hamzah. Semuanya ya. Assalamualaikum. Ilalikum Waalaikumsalam ma'asalaman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah semuanya. Terima kasih Bu.